lima syuriba lahu. Artinya ma'u zamzam lima syuriba lahu. Air zam-zam ini ketika kita meminumnya kita berdoa. Apa yang kita inginkan, apa yang kita doakan akan dikabulkan Allah Subhanahu wa taala. Inilah makna ma'u zamzam lima syuriba lahu. Sesiapa yang minum air zam-zam tergantung niatnya masing-masing, Allah Subhanahu wa taala akan kabulkan. Ini keistimewaan air zam-zam. Pernah saya baca di dalam kitab Al-Um mengenai Imam Syafi'i. Ada yang bertanya kepada Imam Syafi'i, ya Imam Syafi'i, dari manakah kamu mendapatkan ilmu yang sebanyak yang kamu miliki, sebanyak itu? Lalu Imam Syafi'i menjawab, saya kira ilmu yang saya miliki ini saya berdoa ketika saya meminum air zam-zam. Ini jawaban Imam Syafi'i. Subhanallah tabarakallah. Yang mana Imam Syafi'i ketika meminum air zam-zam, Imam Syafi'i berdoa salah satu di antaranya untuk mendapatkan ilmu yang berkah, ilmu yang luas tetapi ilmu yang berkah. Ini salah satu di antaranya. Jadi Imam Syafi'i merenung-renungkan ilmu yang didapati Imam Syafi'i itu terkabulnya ketika Imam Syafi'i meminum air zam-zam. Jadi Bapak Ibu, para tetamu Allah, tetamu Rasulullah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketika kita meminum air zam-zam ini, mari kita untuk berdoa. Jangan kita asal minum saja. Kita berdoa bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, dengan keberkahan. Tidak usah kita berbahasa Arab. Berbahasa Indonesia ataupun bahasa daerah kita ataupun berbahasa Mandailing. Kita minum air zam-zam, kita doakan bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, ya Tuhanku, dengan kemuliaan air zam-zam ini, sembuhkanlah penyakit yang ada di dalam tubuhku. Angkatlah penyakit yang ada dalam tubuhku. Kita doakan Bapak Ibu. Umpamanya ada anak kita yang kurang sehat, yang kurang mampu untuk menangkap pelajaran. Susah untuk menangkap pelajaran, enggak lengket. Ketika dijelaskan tidak paham. Kita doakan, ya Allah, ya Tuhanku, dengan kemuliaan air zam-zam ini, berikanlah kemudahan untuk anak saya cepat menangkap pelajaran. Kita doa bismillah. Ini insya Allah Bapak Ibu. Jadi ini kemuliaan air zam-zam, berbeda dengan air-air yang lain. Kalau air lain ada bedanya. Air zam-zam ini air yang sangat mulia. Dalam satu riwayat, air zam-zam ini adalah air yang dari surga. Nanti insyaallah saya akan jelaskan. Air zam-zam ini ada 3 mata airnya. Ada 3 mata air. Ini kalau misalnya dibuka Museum Al-Haramain, di situ ada di dinding Museum Al-Haramain itu bentuk telaga air zam-zam. Ada geografinya. Jadi bisa saya jelaskan di sana, tetapi sekarang ini lagi tutup, tidak dibenarkan untuk jamaah pada waktu musim haji ini. Kalau musim umroh biasanya dibuka, tetapi sudah ada beberapa bulan ini Museum Al-Haramain ditutup, mungkin karena ada renovasi di bagian dalam, Bapak Ibu ya. Kemudian yang kedua, mungkin karena terlalu ramai jemaah haji, jadi kalau dibuka ini mungkin rebutan. Jadi mungkin sesak di dalam, jadi sehingga mereka mengambil keputusan untuk musim haji tidak dibuka, kecuali musim umrah masih bisa teratasi Bapak Ibu ya. Itu. Kemudian di mana air zam-zam ini, Bapak Ibu, mungkin kita lihat di televisi atau di media sosial, ada salah satu di antara jemaah Indonesia yang datang haji ataupun yang berhaji tahun ini. Saya lupa, tapi saya pernah lihat di berita waktu itu, ditayangkan di televisi. Yang ibu ini sudah mengalami stroke. Ini tahun ini Bapak Ibu, mungkin ada yang lihat di berita ya? Ada ya? Jadi yang ibu ini sudah berusia lanjut, kemudian dia stroke, jalan pun susah. Dia duduk di kursi roda ketika tawaf, ketika sa'i, ketika menuju ke masjid, dia duduk di
Zam-Zam ini. Jadi dia minum. Subhanallah, tabarakallah, itu penyakit hilang Bapak Ibu. Allah angkat penyakitnya. Yang stroke-nya itu hilang. Yang sebelumnya tidak bisa jalan sudah bisa berdiri, sudah bisa jalan Bapak Ibu. Makanya air Zam-Zam ini adalah air yang sangat mulia yang datang dari surga. Jadi untuk itu jangan disia-siakan Bapak Ibu. Ketika kita ada di Makkah ini, minumlah dengan sepuasnya. Tetapi minumlah dengan secara yang dianjurkan, yang diajarkan oleh Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Ketika kita minum air Zam-Zam ini, kita beradab. Yang pertama kita duduk, kemudian kita baca Bismillah, kemudian kita doa, kemudian tangan kanan untuk meminum air Zam-Zam. Jangan dibiasakan meminum, atau setiap kita meminum air Zam-Zam ini jangan dibiasakan untuk tangan kiri. Ini kemuliaan tentang air Zam-Zam. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini juga subhanallah tabarakallah, mohon maaf kebetulan Pak Aldi memberikan 1 botol air Zam-Zam ke saya. Jadi saya ingat tentang kisah yang berkaitan dengan kemuliaan air Zam-Zam ini. Oke Bapak Ibu.